Selamat malam Selamat Sobat malam. Muda dimanapun mereka berada. Dan Kembali lagi bersama kami tentunya Yoi. orang-orang yang udah biasa ya. Yaitu udah biasa di Boom Bincang Orang-orang Muda. Ya, kembali dengan saya David Dulceda dan Daniel apaan tuh? Daniel Ligo Onta. Oh, mulai. Ya, Oke, malam ini kita akan membahas tentang true love, true love. cinta sejati. Yoi. Karena ini kan momennya pas nih, 14 Februari, hari apa coba? Hari malam Senin. Salah, Hari Kesaktian Pancasila. Tapi kita kayaknya cinta sejati dengan Pancasila tuh agak gimana gitu? Agak gimana ya? Agak gimana gitu Ya, karena kan? malam ini adalah malam Valentine. Valentine. Yoi, Valentine. Tapi Valentine. buat teman-teman yang ada di rumah tahu nggak sih Valentine itu apa? Menurut kamu sendiri Valentine itu apa? Hari kasih sayang sih menurut Hari kasih sih. sayang. Iya. Bukan hari mencurahkan isi hati. Bukan ya? Sebenarnya bisa jadi, Bisa bisa jadi, jadi. Tapi lebih ke Kasih hari sayang. kasih sayang. Tapi ngomong-ngomong nih, yang kamu lakukan selama bertahun-tahun sebelumnya di 14 Februari itu ngapain? Jualan tahu, Pak. Jualan tahu ya. Enggak. Sungguh kasihan sekali ya. Jadi gini, 14 Februari itu biasanya aku mempersiapkan sesuatu yang spesial. Apa tuh contoh? Contohnya coklato, Coklat. coklat. Tapi kalau aku sih lebih ke Coklat. bunga sih. Kayak Valentine tuh Bunga. lebih identik dengan bunga yang warna merah-merah pink gitu loh. Nah, kasih sayang tuh nggak harus ke pacar, nggak harus ke pasangan, tapi juga bisa ke orang tua, juga bisa ke teman, bahkan gitu. Adik Yoi. atau abang atau kakak. Yang Jadi penting pastinya hari ini spesial banget ya. spesial. Spesial. Dan kita juga akan membahas dengan tema yang spesial, tentunya dengan orang-orang yang spesial juga. Yoi. BTW and the way. Kenapa tuh? BTW and the way. Ini kursi kosong nih. Yoi. Kayaknya kita Kayaknya mesti panggil- ada ya. Ada dong. Kayaknya ada ya. Ada yang ngisi ya. Yang lebih duluan Sesepuh. merasakan hari Valentine. Oh, duluan. Yang lebih dulu merasakan kasih sayang. Siapakah dia? Tentunya yang sudah. Ntar dulu salah. Apa tuh? Kan komenan dulu. Oh iya. Nah, komenan dulu. Ayo baca komentar IG dulu ya. Ya, gimana kalau kita lihat dulu komen IG? Oke, yang pertama dari Nat Kurnia. Natania. Oh sorry. Natania Natania. 7723. Oke. Cinta yang tulus katanya. Mas. Cinta yang tulus. Oke, Wih, true love itu keren. cinta yang tulus ya. Yang kedua dari mana, Pet? Aprianti Susana. Apa tuh? Cintanya Allah kepada setiap anak-anaknya. Oh, true love. Wih, Cinta true Allah love. kepada setiap anak-anaknya. Ada lagi nih Natania Apa nih. tuh? Oh, Perasaan yang tulus. perasaan yang tulus, cinta yang Ah. tulus, perasaan yang tulus. Wih, Sama ya. boleh lah, boleh. Oke. Jadi itu komentar-komentar teman-teman sobat-sobat muda Yoi. yang ada di Instagram ya. Tentang Pastinya true love. sebelumnya terima kasih dulu ya udah komentar, dan ini pendapat dari teman-teman semua tentang true love. Terima kasih. Menurut kamu sendiri nih, true love itu Hah? apa sih? True love tuh dibagi dari dua kata. True, Benar, sejati, sejati. betul, Love, cinta. cinta yang sejati. Cinta yang sejati. Dan sekarang udah waktunya kita panggil Benar. tetua-tetua. Kok tetua sih? Bukan tetua. Sesepuh. Jadi, sesepuh. Yes. Ini dia Ya. kita panggilkan Bang Riki. Oke, Bang Riki. Halo guys. Weh, Dengar ya. ini pada nongkrong-nongkrong di sini nih. Ini Valentine nih gak ada kegiatan nih kalian berdua nih. Jomblo ya? Bukan jomblo sih, single. Single. Tahun banget ya jomblo. Oh single ya? Single. Bukan jomblo. Ya? Bukan. Kita nggak ngasih Single itu pilihan. Ya, jomblo itu? nasib. kasih. gimana? Apa nih? Kita bahas tentang Tentang true love. True love. True love. Oke. Tentang cinta yang sesungguhnya. Ini kan Bang Riki ini sudah lebih dulu merasakan Sudah cinta yang merasakan. sejati. Yoi. Tentu kita Ini pengen istri tahu saya lagi nih. nonton. Halo Mi, saya masuk TV. Kita pengen tahu nih Bang Riki gimana perjalanan cintanya itu sampai menemukan cinta sejati itu ya. Waduh, mantap ya. Gimana? Jadi berbicara tentang true love ya, gimana sih kita bisa memahami cinta sejati? Gampang banget sih kalau memahami cinta sejati itu seperti apa. Kalau saya menggambarkan cinta sejati itu ya seperti cintanya Tuhan kepada manusia. Oke. Memang kadang agak sedikit berpikir gini ya, kalau logikanya manusia anak-anak muda ya, apaan sih cinta itu kan bukan berbicara tentang Tuhan sama, ini kan tentang manusia gitu. Tapi kalau berbicara cinta yang sejati itu ya tentang Tuhan sama manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya cinta itu berasal dari Tuhan. Kenapa saya bilang cinta berasal dari Tuhan? Kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini, dia tidak mencintai kita. Kita tidak mengerti arti cinta sesungguhnya. Benar. Kenapa? Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Yesus diberikan untuk dunia sebagai bukti cinta Tuhan.
kepada umatnya ya. Makanya kalau untuk memahami cinta yang sejati itu ya gampang banget sih. Lihat aja cintanya Tuhan Yesus untuk dunia lah. Dia boleh berkorban, mati, dan juga dia bisa apa ya, menghubungkan kita lagi dengan Allah, berdoa dengan Allah, berbicara dengan Allah. Makanya kalau cinta itu sesungguhnya adalah bukan menjauhkan kita dari Tuhan, seharusnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Tapi Bang Ki, Yo. kira-kira Jangan nih. bangki dong, enak apa dong, nih? enak banget Nanti bangki. buat dudukan lagi Bang Ki. Iya, jangan bangki lah. Bangku. Oh, Bangki. Bang Rik. Kalau nanti dia agak ditit gitu ya kalau dia bangki. Gimana? Ya, jadi nih, kira-kira berkaitan nggak sih cinta antara orang yang satu dengan yang lain juga gitu? Nggak hanya dengan Tuhan. Cinta yang Maksudnya? sejati gitu. Cinta yang sejati itu berkaitan juga tuh nggak sih dengan orang yang satu dengan orang lain gitu? Relasi antara sesama gitu. Ya, cinta itu sebenarnya kan seperti salib cinta itu. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Benar. Jadi intinya cinta itu tidak melulu, kita kan nginjak nginjak bumi dong. Jadi kalau bicara dengan cinta, ya nggak selamanya kita bicara tentang, oh cinta itu harus kepada Tuhan, nggak juga. Tapi Tuhan itu mau, kan seperti kata firman Tuhan, kalau kamu mau mengasihi aku, kasih dulu sesamamu. Benar. Kamu tidak akan bisa mengasihi aku kalau kamu tidak mengasihi sesamamu. Kan gitu. Oh. Jadi cinta itu juga bisa kepada Tuhan dan tentunya juga kepada manusia. Oke, jadi Bang, Ya, aku mau nanya nih. Jadi gimana sih cara kita memahami cinta yang sejati itu? ya, memahami cinta sejati itu gampang banget sih dari cerita cintanya Tuhan kepada manusia. Jadi memang kadang kalau orang berpikir ngapain sih berpikir tentang cinta Tuhan, cinta Tuhan. Ya memang harus begitu. Kita tidak akan mengerti cinta kalau Tuhan tidak memberikan dirinya sebagai ganti kita di kayu salib. Itulah cinta yang sesungguhnya. Seandainya ada orang yang mau seperti itu, saya rasa 0 dari sekian persen lah, 0,1% lah, itu hanya Tuhan sendiri. Hanya Yesus yang mampu mencintai taat sampai mati. Jadi kalau kita mau bilang bagaimana memahami cinta, ya dari Allah. Cinta kita kepada Tuhan. Berarti cinta itu berasal dari Allah sendiri ya? Maksudnya, Ya, cinta itu berasal dari Tuhan. Karena cinta yang sejati itu nyatanya adalah Tuhan sendiri yang memberikan, Tuhan sendiri yang berinisiatif, dan semuanya itu akan kembali kepada Dia. Maka kalau kita berbicara dari mana sih datangnya cinta? Datang cinta bukan, kadang orang bilang cinta itu dari mata turun ke hati. Ya memang sih. Ya kalau alay-alaynya, lebay-lebaynya begitu, dari mata turun ke hati. Tapi kalian percaya nggak sih cinta pandangan pertama tuh ada nggak sih? Ada dong. percaya sih. Ada Percaya dong. ya? Ha. Ya, oke, jadi artinya bahwa cinta itu bukan berasal dari mata, bukan berasal dari mana-mana. Cinta itu berasal dari Tuhan sendiri. Pada Tuhan intinya. sudah membuktikan, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menjadi panutan, dan Tuhan sudah menjadi teladan. Ya cinta itu sendiri. Cinta dari Tuhan. Tapi Oke. menurut David nih, David sendiri lah ceritain dulu dong pengalaman berpacarannya nih. Oh iya, kayaknya Wah. David ini lebih banyak, kayaknya sudah satu katalog besar gitu ya mantan-mantannya ya. Itu gimana sih? Katalog besar. Ya pastinya belum ada cinta sejati ya. Belum dong. Karena kalau ada pasti masih pacaran sampai sekarang. Berarti masih sejauh cinta-cinta monyet ya lompat-lompat gitu. Iya, gitulah. Coba lagi. Gimana nih Gitu. pengalaman pacarannya nih? Ya sebatas anak muda bucin lah. Oh, Jadi yang kalau ngechat sampai tengah malam gitu ya? iya Yang sampai sambil rebahan, megang handphone gitu ya? tiba-tiba Mana pintu? cetok. Nah itulah bucin-bucinan. Ya tapi ngomong bicara tentang bucin ya, anak-anak zaman sekarang juga pacaran ya, sekarang udah ke arah-arah begitu ya. Iya sih Sampai bucin-bucinan. kemarin ada saya lihat kasus orang pacaran gini ya, pacarnya nggak mau diajak tiktokan minta putus coba. Waduh. Gara-gara taktokan. Set. Gara-gara TikTok. taktokan nggak mau, taktokan. Oh taktok. Gara-gara taktokan nggak mau. Lurusin rambut. Iya itu catok. Oh catokan. Gara-gara nggak mau diajak taktokan minta putus. Waduh, itu Wah. udah Terlalu bucin parah sih, banget. bucin parah. Ada juga yang apa ya, karena udah lama LDR-an terus ditinggal pergi, akhirnya dapat undangan dari mantan, Undangan apa tuh? undangan pernikahan. Waduh. Dia datang Masa dia ucapin sunatan? selamat putus. Itu bucin-bucin begitu banyak sekarang ini. Tapi kan itu nggak termasuk dalam kategori cinta sejati. Mana? Mungkin pengalaman Daniel ini Pengalaman David ini Dev. agak jauh ya Yes, benar. dari cinta sejati. Jauh. Gitu. Ya karena kalau misalnya aku pernah mengalami cinta sejati, pastinya masih pacaran dong sampai sekarang. Benar. Yoman. Tapi karena aku memilih single ya, Yes. jadi ya Single ya. single begitu. Tapi ini kan kalian kan karena kalian ini
bercerita pacaran, bercerita tentang cinta tapi tidak ada pengalaman dan juga tidak ada pasangan, itu Benar. kan agak sedikit tabu ya. Bukan tidak ada pasangan sih Pak, Belum ada, sorry, belum ada Kalau pasangan. tidak itu berarti- Jadi sedikit agak orang-orang di luar sana, lu ngomongin cinta lu sendiri aja Benar. belum punya pacar gimana sih? Nah, saya punya temen nih, saya nggak sendirian datang ke sini. Oke. Siapa tahu dari situ kita bisa belajar tentang cinta sejati. Wih. Kan nanti boleh nanya-nanya nih ya. Oke, Oke, siap. pasti. Ini dia Susi Tampu Balo. Halo, welcome. Halo. Gimana nih Sus, apa kabar? Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan, baik. Ya. Nih teman-teman yang di rumah nih ya, yang belum tahu Susi. Susi ini salah satu penyanyi terkenal di Tanjung Enim dan Muara Enim. Artisnya. Sudah artisnya. Artisnya. Enggak, Tanjung Enim, juga, Muara enggak Enim, juga. tapi yang rohani dong. Yang rohani tentunya. Sudah masuk kelas nasional Pesparawi ya. Terakhir Pesparawi tahun berapa? 2005. 2015. Itu yang nasional ya? Itu yang nasional. 2015 ya? Iya 2015. Oh, 2015. Oke. Keren Itu, 2005. apa 2005 saya masih lari-lari pakai ban gitu. Berarti Ngapain? Anda ini usianya berapa sekarang? 2015 usia berapa? Oke, jadi sebagai perkenalan Susi ini adalah salah satu teman kita nongkrong juga ngobrol bersama. Kita sudah ngobrol-ngobrol sebelumnya dan akhirnya Susi dari kesibukan yang begitu banyak ya, ada waktu meluangkan waktu untuk gabung bersama channel kita ya di YPB IBSTTE dan juga di acara Youth Boom. Yoi. Nah, ini bicara untuk Susi nih, kan ini tema kita tentang true love. True love. Cinta sejati. Mungkin Bro Daniel mau nanya mungkin sama ini Kak Susi, silakan. Menurut Kak Susi ini cinta yang sejati itu gimana sih? Maksudnya kan banyak tuh anak-anak muda yang nggak ngerti asal pacaran aja bilang sama ceweknya cinta tapi segala ini dikit-dikit apa putus ngajak putus. Nah cinta yang sejati itu menurut Kak Susi yang punya pengalaman udah jauh nih berpacaran gimana? Susah juga ya bilangnya. Walaupun udah panjang atau lama, pacaran juga belum tentu untuk mengerti ya. Cinta sejati yang sebenarnya. Karena masih ada juga kendala di dalam hubungan dan tapi kalau menurut aku ya selama hidup pasti ada aja ya masalah tantangan di mana aja termasuk di dalam cinta dalam hubungan kasih kepada semua orang tapi kalau menurut aku true love itu adalah cinta dan kasih yang seharusnya kita lakukan untuk semua orang, yang harus kita berikan buat semua orang. Tapi kalau menurut Kak Susi nih, kira-kira cinta yang sejati itu, cinta yang sebenarnya itu harus nggak sih kita kayak ninggalin kebiasaan-kebiasaan kita atau ninggalin kesenangan kita demi dia yang kita cintai gitu? Oh, Haruskah seperti itu? mungkin untuk pertama kita suka sama orang pastinya kita rela ya. Oh buat pancingan gitu ya? Enggak juga Kira makan pancingan. pancing ini. Pastinya kita tuh mau memberi yang terbaik benar. buat orang yang kita sayang, Iya. orang yang kita kasihi. Tetapi kalau menurut aku lagi, itu awal-awal memang aku juga seperti itu, gitu. memberikan yang terbaik Iya. untuk kesenangan orang. Tetapi balik lagi kita juga harus merasa senang dan dari apa yang kita buat, jangan kitanya tersakiti atau terbebani ya untuk membuat orang senang. Jadi intinya jangan bodoh lah ya, Iya, maksudnya benar. kita menyakiti diri kita sendiri untuk Iya. kesenangan orang lain gitu loh. Iya, Jadi benar. kayak ada satu kisah dia mau menikah sama perempuan, tetapi dia mau perempuannya ini masih ada pacar. Ay. Nah, masih ada pacar. Jadi laki-laki ini, suaminya ini bilang sama perempuannya, ya sudah silakan kamu pacaran aja. Yang penting kebahagiaanmu yang di atas segalanya. Nah, Asik. itu juga, nggak Iya. juga sih, itu bucin sih kalau menurut Iya, saya sih bucin. ya. Tapi seperti kasus tadi bilang bahwa kesenangan itu tetap harus ada dalam diri kita. Iya. Mencintai itu harus sama-sama senang, Sama-sama senang. saling menyenangkan. Nah, Saling menyenangkan. saling membahagiakan dong. Berarti kalau pacaran berantem mulu tuh bukan cinta sejati dong? Enggak juga, Nggak pastilah. juga. Kasusnya memang enggak pernah berantem sama pacarnya. Oh pernah? Pernah Pasti loh. lah ya. Oke. Tapi mungkin kasusnya bukan pacar, calon suami. Asik. Iya. Calon istri. Iya. Calon istri, Iya, bener. calon istri dari suaminya. Oh ya. Oke, silakan. Jadi BTW NDW Baswe, Yes. Yes. Kak kira-kira mana nih
yang kakak pilih, mendingan disakiti atau menyakiti? Waduh, berat. Dan kenapa gitu? Iya, Waduh, berat banget. berat banget itu ya. Nggak ada yang mau dipilih. Ini kayaknya pertanyaannya menuju kepada dia nih sebenarnya. Iya, Dia mau mengorbankan orang lain dulu nih. Kasih Iya, dulu kalau benar. beri jawaban. bener tuh. Bingung ya mau milih yang mau disakitin atau nyakitin. Nggak boleh milih, boleh nggak? Ini kalau disuruh maksa lah, milih yang mana? Kalau suruh maksa milih. Kalau disuruh milih, lebih baik kita yang Hai. disakitin. Wes, aduh. Daripada kita nyakitin orang ya. Daripada nyakitin orang, kan dosa nyakitin orang. Lebih baik kan. biarkan orang berdosa ya sama kita ya, daripada Iya. kita yang berdosa. Tapi kak, mau tanya lagi nih. Kakak pernah bucin gak sih? Ini pertanyaannya mengarah ke bucin dulu nih. Iya, Bahaya. bucin. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ada yang remaja bucin. Pernah nggak bucin nih kasus ini? Mungkin Kayak pernah ya. nanya-nanya terus gitu ya, kayak apa sih? Lebih ke apa, posesif gitu loh. Pernah nggak sih Posesif. posesif sama pacarnya? Pastinya pernah. Pasti ya. Ya bukti sayang, bukti cinta Iya. kan. Pastinya. Itu bukan bucin ya guys. Jealous Iya, ya, jealous. guys. Biasa itu. Ya, supaya menjaga lah, supaya hubungan tetap baik. Tapi lu pernah bucin gak sih waktu pacaran? Iya. Memang pertanyaannya merujuk kepada dia. Tapi untuk Daniel sendiri, pilih menyakiti atau disakiti? Mending disakitin sih. Sakiti Ya, ya? sebagai laki-laki nggak boleh nyakitin cewek. Asik, Mantap. asik. Mantap. Buat kalian semua yang pernah aku sakitin, I'm so sorry. Yes. Aduh, channel ini Berarti menjadi tempat untuk Banyak permintaan juga maaf ya. korbannya Daniel ya. Iya, Wes, Banyak. 2 katalog kalau dia. Wah, dua. Jadi banyak sekali foto-fotonya. Wais. Dahsyat. Kalau lu gimana? Menyakiti atau disakiti? Karena kakek saya pernah bilang, lebih baik kamu disakiti daripada kamu menyakiti orang lain. Maka Tapi nggak saya, nanya kakekmu, ini nanya kamunya. ya karena saya mencontoh, Oh, gitu. mencontoh kakek. Mencontoh kakek. Makanya Kakek saya- masih hidup ya? Udah enggak, Berarti Makanya- mencontoh kakek juga nih, lagi nggak ada. enggak. Makanya dari itu, Oke. Oke. aku milih Untuk paman. tidak menyakiti. Oke, paman. Paman. Nih, kakek tadi nih ya, Iya. sekarang paman ya. Paman. Ini kemana-mana ya jadi nonton. Kan udah meninggal. Jadi milih disakiti ya? Menyakiti sih, Menyakiti? menyakiti. Kenapa? Karena yang lalu itu bucin. Oke. Jadi lebih baik menyakiti daripada disakiti. Oke. Untuk berikutnya baru lebih baik disakiti daripada menyakiti. Dulu menyakiti ya, sekarang disakiti ya. Lebih baik disakiti Ampun. ya. Kadang Banyak agak juga sedikit korbannya absurd, ya, Pak. David ya. Iya sih. Tapi menurut kasus ini, mencintai yang sesungguhnya tuh haruskah sakit? Maksudnya sakit nggak sih? Gitu loh. Mencintai yang sesungguhnya. Yes. Pastinya merasakan sakit. Iyalah. Iya. Apalagi kita udah ngasih harapan penuh gitu ya kan. Tiba-tiba Iya. dikecewain itu sakit. Karena kan kadang kita nggak bisa tahu ya pikiran orang atau apalagi pikiran pacar sendiri Iya, ya. Kita pengennya begini, beda dengan pikiran dia. Mungkin itulah yang dinamakan sakit Oh, sakit sering clash hati. gitu ya? Oh, iya. Jadi gimana, Bro David? Hmm, Udah puas dengan pertanyaan? Jadi oke lah, Hmm. Pak Badrun. Badrun. Badrun sih. Ini Badrun. Mesti lihat. Jadi Bang Riki, Ya, mengapa cinta sejati itu begitu sulit ditemukan sih? emang kamu nggak pernah menemukan cinta sejati? Belum. Kalau David? belum. Daniel. Oh ini kalian ini selalu seling bersama, jadi saya sulit membedakan. Iya, mana suka mana balik-balik. mana. Ini, abang harus lihat. Ya. Di sini habis kegigit singa nih, makanya ada tindik 2 di sini. Oke. Ya. Berarti ini Daniel ya. Daniel. Oke, ini David. Oke, David. Jadi David belum menemukan cinta sejati. Belum. Kalau Daniel sendiri? Cinta sejati belum lah. Belum ya. Kalau Susi sudah lah ya. Sudah. meniti, sudah hampir. Tuhan Yesus ya. Ya, itu yang pertama dong. Oh iya, itu Semua Tuhan pasti Yesus, ya, ya, itu benar. pasti. Bukan. Maksudnya ya yang menjadi sepasangan sepadan. Iya. Jadi cinta sejati itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah kita menemukannya. Kita hanya perlu tahu siapa yang harus kita cintai dan mengapa kita harus mencintai. Benar. Jadi sebenarnya cinta sejati itu tidak perlu jauh-jauh kita temukan. Kita hanya perlu tahu siapa yang kita cintai dan mengapa kita harus mencintai dia. Itu cinta sejati. Makanya ada beberapa hal yang salah dalam mencari cinta sejati atau kasih yang sejati itu menurut rancangan Allah ya tentunya. Jadi saya bukan kemana-mana ini membahasnya nih. Ini kita masuk ke ranah yang sesungguhnya, cinta sejati yang sesungguhnya. Nah ini menurut God Question ini ya, dia mengatakan ada beberapa hal yang salah
dalam kita mencari cinta sejati atau dalam menentukan pasangan kita. Yang pertama itu kita berpikir hanya kepada satu orang saja yang tepat untuk kita. Jadi ketika ada cinta datang nih, kita langsung bilang, ini nggak tepat. Oh ini nggak tepat, ini nggak tepat. Jadi kita nggak open heart kepada orang. Jadi menutup gitu loh. Jadi melihat orang dari pandangan fisiknya saja, begitu. Jadi sehingga kita hanya berpikir kepada hanya ada satu orang yang bisa membuat saya yang tepat. Nah itu yang salah sebenarnya. Maka anggapan ini membuat kita takut dan bahwa orang yang kita terima itu bukanlah yang terbaik. Jadi kalau misalnya sudah dapat pacar, makanya itu yang sering sekali terjadi putus nyambung. Mencari yang sempurna ya? Iya, mencari yang sempurna. Sehingga akhirnya terus menanti jodoh, itu tadi. Mencari jodoh atau cari jodoh yang tepat, mana nih yang sesuai, mana yang pas nih. Akhirnya nggak dapat dah. Sampai sekarang kan kalian masih single kan? Single kami. Jangan sampai berpikir begitu ya. Jadi sebetulnya siapapun yang kita nikahi itu adalah orang yang tepat buat kita. Bener. Jadi ketika saya misalnya nih, saya udah punya istri kan, buat pemberitahuan saya udah punya istri. Jadi ketika saya menikah sama istri saya tidak bisa bilang lagi istri saya itu bukan yang terbaik. Saya tidak bisa bilang lagi istri saya itu tidak tepat buat saya. Itu sudah yang paling tepat. Karena apa? Karena istri kita itulah yang kita sudah ikrarkan janji setia sehidup semati. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kata firman Tuhan, maut yang memisahkan kita. Tapi manusia tidak ada satupun manusia yang dapat memisahkan. Makanya kalau kita sudah berkomitmen menikah dengan seseorang, ini nanti kasus ini ya, mau menikah dengan pasangannya, udah itu yang terbaik dari Tuhan. Itu yang disebut dengan sepadan. Bagaimana Kak kalau misalnya sudah nikah terus berantem bertengkar? Saya mau tanya dulu, emang di dunia ini tidak ada rumah tangga yang tidak berantem? Semuanya berantem lah, bertengkar. Kami juga sering bertengkar berantem. Tapi intinya bahwa cinta sejati itu haruslah orang yang hidup takut akan Tuhan. Benar. Jadi kalau kita mau mencintai seseorang, ya, cintailah dia bagi orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Maka seperti tadi di awal ya, cinta itu dari Allah. Jadi ya, cinta itu dari Allah kepada Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang tidak membawa kita dekat dengan Allah, berarti itu bukan cinta sejati. Harus membawa kita dekat dengan Allah, harus membawa kita hidup takut dengan Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 19 itu kita harus mencintai orang-orang yang benar takut akan Tuhan. Nah, selebihnya Allah akan memberikan hikmat dan tajaman untuk memilih. Nah, makanya dalam Yakobus 1 ayat 2 ayat 5 ada tertulis itu demikian. Orang-orang di sekitar kita yang saleh dan bijaksana dapat membantu kita menemukan cinta sejati. Jadi perlu ada teman curhat juga. Iya. Saya percaya juga kasus ini kalau pas sebelum dapat sama si abang nih ya, pasti dia dapat ngobrol dulu sama yang lain. Gimana nih menurut kalian si abang ini gitu ya. Tolong ini dirahasiakan si abang ya, karena kasus ini tidak mau dipublish. Jadi untuk bisa menemukan dia benar atau tidak itu kita butuh butuh konfirmasi dari orang juga. Nah, terutama orang tua kita. Berarti harus ada yang comblangin ya. Gak juga nyomblang sih, maksudnya konfirmasi aja. Konfirmasi. Bro, gue lagi deket sama si doi ini. Gimana menurut gue si doi? Tapi ada pengalaman sih teman. Teman ya? Teman bukan saya, teman. Semoga teman ya. Ya. Ya, Jadi teman ada temannya curhat nih sama teman lain, curhat tentang perasaan, aku suka sama ini gini. Lama-lama temennya yang masuk. Nah, tuh. Cobalah. Gimana itu kasus sih kalau menanggapi orang begitu tuh? Tapi Itu pengalaman teman sih, pengalaman. Oh, pengalaman teman. Ya, Jadi kita mau nanggapi nih gimana gitu. Gimana tuh? kalau kasus sih? Ada nggak yang pengalaman begitu kasus sih? Ada Ada ya? Itu apa sih nama istilahnya itu kalau kayak gitu tuh? TTM ya? Apa tuh? Enggak Udah. deh. TMT. Ke situ. Teman makan Temen teman. makan teman. Teman makan teman mungkin. Makan teman ya. tapi ngobrol-ngobrol teman David ya, namanya Daniel ya. Oh, bukan ya? David bukan, teman saya. Jauh gitu ya. Ya, semoga gini, kalau tentang teman makan teman gitu ya. Itu urusan dia sama Tuhan. Benar. Yang jelas kita punya niat baik untuk menceritakan pasangan kita gitu loh. Jadi kayak bukan berbicara tentang itu, saya juga pernah pengalaman sih gitu. Ada saya lagi cerita ngobrol, gue lagi suka sama si doi dulu waktu mahasiswa. Ternyata dia nikung. Ternyata sap gitu ya. Sap dia masuk di luar. Besoknya saya dengar kalau di STT kan melapor kan. Saya dengar sudah diumumkan. Nih teman gua makan gua. Memang banyak tikungan sih dari Banyak ini. emang akhir-akhir ini mungkin karena banyak musim hujan mungkin. Iya mungkin. Jadi ada Enggak ada hubungan. nggak ada Kepleset. hubungan ya. Makanya hubungan tuh sebenarnya kayak Honda. Apa tuh? One heart,
One heart. One heart. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan endorse ya, tolong dikat nanti akan di tit gitu ya. Nah, jadi intinya adalah itu yang pertama tadi, jangan berpikir hanya ada satu orang yang buat kita, yang tepat buat kita. Ada banyak cara Tuhan untuk menentukan. Nah, yang terpenting nih ya, buat perempuan di luar sana ya. Memang kita udah bicarakan sebelumnya dalam apa namanya materi kita sebelum. Tapi saya mau katakan, ingatkan lagi untuk perempuan. Dalam firman Tuhan tertulis yang kehilangan tulang rusuk adalah Laki-laki. laki-laki. Jadi harus mencari tulang rusuk Pak, yang hilang siapa? rusuk saya lengkap nih kayaknya. Aduh. Jangan-jangan saya Jangan singgah seumur hidup lagi. Singgah seumur hidup jangan-jangan. Enggak lah. Enggak ya. Semua orang diciptakan Tuhan itu berpasangan. Berpasangan. Tidak ada yang tidak. Makanya saya mau katakan untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan menjadi apa ya, perempuan-perempuan yang kayak apa grepe-grepe begitu, cari-cari apa gitu. Tenang aja lah, Tuhan akan berikan yang terbaik buat engkau. Karena Santuy. yang kehilangan tulang rusuk itu laki-laki, engkau pasti akan dicari, pasti. Kalau belum ada sekarang berarti belum lahir. Begitu. Lama banget ya Bang. Lama banget ya. Tapi intinya gitu, saya mau katakan bahwa jangan berpikir hanya ada satu orang yang tepat buat saya, dan itu dia, jangan. Tuhan sudah menentukan yang terbaik buat kita. Benar. Nah yang kedua, jangan berpikir bahwa akan ada seseorang yang dapat melengkapi kita. Itu jadi kita berharap terus, sehingga apa? Sehingga Allah saja yang mampu membuat kita penuh dan lengkap. Jadi jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap pada manusia, yang terjadi adalah kita tidak akan menemukan pasangan yang sesungguhnya. Yang harus kita pikirkan adalah hanya Allah saja yang mampu membuat kita lengkap. Tanpa Allah hidup kita tidak akan lengkap, tidak akan sempurna. Maka sehingga kita tidak membutuhkan yang namanya cinta romantis, cinta bucin yang di dunia ini supaya hidup kita merasa terpenuhi gitu ya. Aduh, kalau saya punya pasangan yang seromantis si abang itu enak rasanya. Gak perlulah mengingini, itu kan dosa itu dalam hukum Taurat. Maka jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena cinta itu sesungguhnya adalah kita harus bisa merasakan apa yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke. Nah, itu cinta sesungguhnya. Lalu cinta itu juga harus, ketika kita mencintai itu juga kita harus siap untuk berubah. Kalau kita tidak siap untuk berubah dan bertumbuh, maka kita tidak akan menemukan cinta yang sejati. Jadi Contohnya, apa, Pak? misalnya, kalau kita mencari pasangan itu jangan berdasarkan kriteria kita. Itu kan ada misalnya cewek-cewek itu misalnya tuh ya. Kebanyakan cewek-cewek sih. Cowok-cowok tuh jarang sih. Ya. Jarang sih. Asal dapat aja sih. Enggak juga. Enggak juga ya. Oh sorry, ada cewek juga di sini ya. Aku belain yang cewek-cewek. Asik. Tapi saya mau katakan, jangan memilih pasangan berdasarkan kriteria. Tapi pernah juga lo kayak gitu. Banyak, pasti Iya. banyak. Tetapi saya mau katakan, kriteria utamanya cuma satu, takut akan Akan Tuhan. Tuhan. Oke. Itu saja. Kalau dia takut akan Tuhan, selalu membawa kita selalu hidup di dalam Tuhan. Nah, itu udah kriteria yang paling sempurna menurut saya. Itulah. Apalagi nih kalau ada cowok ya, teleponan gitu ya, terus pas mau tidur, udah ya aku ngantuk nih mau tidur gitu. Kamu dong matiin teleponnya di rumah gitu ya, si cewek biasanya kan. Tapi si cowoknya, tunggu sayang, asik. Sebelum kumatikan kita baca firman Tuhan dulu. Mantap tuh. Tuh saya mau katakan buat cewek-cewek itu udah sempurna. Pengalaman, Pak. Hah? Pengalaman. kok. Iya. Katakan. Berdoa sebelum tidur bareng begitu ya. Jangan kecup-kecupan aja lu. Ya, jangan jangan minta yang aneh-aneh. Minta supaya si cowok sebelum menutupkan telepon, yuk berdoa dulu yuk yang gitu. Ya gitu. Asik. Baca di firman Tuhan dulu dong. Nah, itu saya mau katakan itu sudah yang terbaik. Jadi jangan muluk-muluk jangan kriteria harus tinggi dia, harus six pack, harus one pack, harus apalah segala macam. Kriteria seperti itu akan menjatuhkan cinta yang sejati. Asik. Makanya perubahan itu harus dari kita dulu. Maka kalau cinta tanpa perbedaan, itu nggak asik. Karena ketika menikah, kita menikah, dua menjadi satu, dua karakter menjadi satu itu nggak gampang, bro. Pasti ada slack. Itu yang disebut dengan besi menajamkan besi. Jadi kalau kalian punya pasangan, ada perbedaan itu wajar. Makanya hargailah perbedaan pasanganmu. Kalau kamu tidak menghargai pasanganmu begini-begini, tapi kalau berbedanya karena dia suka merokok, suka berjudi segala macam, itu gak usah dihargai, itu ditegur. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, kalian harus pastiin bahwa sebelum kalian menentukan pasangan, kalian doakan terlebih dahulu. Benar. Kasusnya sudah ya, Iya. berdoa dulu sama pacarnya sebelum memutuskan untuk hidup dalam bahtera rumah tangga. Karena
Nggak Iya. gampang, berumah tangga itu nggak gampang. Nggak Karena gampang berumah banget. tangga itu menurut saya itu membangun suatu hal yang sangat besar. Masalahnya juga rumit. Makanya kalau untuk sebelum membangun rumah tangga itu harus benar-benar didoakan. Nah yang terakhir, berpikir bahwa sudah terlambat untuk mencari cinta sejati. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Yang Tuhan mau kita untuk di dunia ini, seperti tema kita, mencari jiwa untuk Dia. Kalau kamu mau mencari jiwa untuk Tuhan, maka Tuhan akan mencari yang terbaik untuk kamu. Oke. Maka kata firman Tuhan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi Amin. buat abang-abang yang nonton tayangan ini mungkin yang udah extra time Oke. umurnya udah Ya. extra time. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Cari dulu kerajaan Allah, Benar. maka semua akan ditambahkan kepadamu. Gitu. Atau yang perempuan yang sudah lanjut usia belum dapat jodoh, saya mau katakan jangan takut. Sekali lagi yang kehilangan tulang rusuk itu laki-laki. Pasti dia akan menemukanmu. Entah dia belum lahir atau entah dia lagi sama orang lain dulu, baru sama kamu, kita nggak tahu dong. Ya, artinya kamu pasti akan menemukan cinta sejati kalau terlebih dahulu kamu menemukan Yesus dalam hati. Benar. Itu Amin. terbaik. Maka sebanyak dalam Alkitab ya, dalam Kidung Agung itu ada 3 kali dikatakan bahwa janganlah kamu membangkitkan atau menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jadi kalau belum waktunya, Tuhan nggak akan kasih yang terbaik buat kita. Jadi kalau belum waktunya, kamu nggak akan menemukan pasangan yang sepadan. Kalau belum waktunya Tuhan, kamu tidak akan menemukan apa itu cinta sejati. Karena cinta sejati itu dari Tuhan, maka waktu yang tepat Tuhan akan berikan untuk kamu menemukan cinta sejati. Dan Kak Susi sudah menemukannya nih. Doakan ya supaya teman-teman bisa dapat undangannya nih nanti. Asik. Iya. Makanya itu Allah lah yang mengatur waktu yang terbaik untuk kita bisa menemukan cinta sejati. Jadi cinta sejati itu sebenarnya nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Kalau kita mengerti siapa Tuhan, kita mengerti siapa itu sebenarnya. Benar. Jadi begitu kan. Jadi gini Keren Bang, banget. Oke. kan Abang tadi udah bilang ya, tunggu waktunya Tuhan. Yuk. Kita pasti akan temukan cinta sejati kita. Terus buat saya sendiri ya pengalaman, orang bilang udah lama banget pacarannya, kapan nih undang-undang gitu kan. Nah balik lagi nih, bener kata Bang Riki, tunggu waktunya Tuhan. Yes. Bener kan? Jadi bukan berarti pacaran lama itu apa ya bilangnya ya, enggak, dia bukan cinta sejati aku, enggak. Dari lamanya pacaran itu, Ya. dari situ sih saya banyak belajar. Mungkin awalnya tuh kepercayaan ya, Nah. yang mungkin yang belum kuat dengan Oke, pasangan. Ini Kak Susi lagi mau bagi pengalaman ya. Iya, iya, Oke, benar, boleh. benar. Silakan nih, boleh dicontoh nih Kak Susi the best nih pengalaman. Jadi, silakan. Lamanya pacaran itu kalau saya sendiri kemungkinan Ya. belum kuat kepercayaan saya dengan pasangan, dan mungkin dia juga sama dengan Ya. saya, makanya nggak bisa memutuskan untuk cepat menikah. Benar. Gitu. Jadi untuk teman-teman jangan takut yang belum menikah, Benar. jangan buru-buru untuk menikah. Apalagi kalau udah lihat temannya nikah pengen cepat-cepat nikah, itu nggak boleh. Iya bener. Nah, Jadi memang bener waktunya Tuhan banget. Mungkin ya ini juga rencana sih, baru rencana ya. Kalau misalnya nanti saya mau nikah, ini baru bener waktunya Tuhan. Ya. Baru kita lihat, oh Tuhan baru kasih kayak gini. Benar. Dia udah percaya sama saya juga percaya sama dia. Dan untuk teman-teman yang baru menikah, cepet menikah itu kayak gimana Bang? Kadang aku tuh berpikir, ini kok baru ketemu udah nikah aja gitu. Oke. Pengenalannya tuh gimana Oh ya? dari cinta pandang pertama mungkin ya? Iya itu. Langsung seminggu ya? 2 minggu langsung Karena nikah? pengalamanku kan lama nih. Iya. Terus ada banyak orang kulihat beberapa lah, itu baru ketemu langsung nikah. Gimana tuh Bang? Oke. Ini pertanyaan yang menarik ini, luar biasa sekali. Jadi kalau ada nih, kalian ketemu temen ya, baru kira-kira sebulan lah ya, sebulan Iya. ketemu, udah langsung bulan berikutnya nikah. Nikah. Gitu ya. Gimana ini pendapat kita? Menurut saya begini ya, pacaran yang terbaik adalah ketika kamu sudah mau menikah. Kenapa saya mau katakan demikian? Kamu bebas mau ngapain saja. Iya. Asalkan kamu dalam ranah yang baik, yang tepat. Nah, pendapat saya adalah kalau kamu buru-buru menikah, kamu harus siap ya, saya mau katakan, siap menerima resikonya. Resikonya yang pertama adalah kamu akan mengalami yang namanya posesif itu pasti ada, ya.
suaminya ditanya-tanya terus, ujung-ujungnya berantem bertengkar. Pasti pertengkaran itu akan banyak. Itu di awal, ya di awal. Karena buru-buru nikah itu juga pergumulan yang harus benar-benar siap untuk diterima. Nah, lama menikah juga, pergumulan juga, bener nggak Kak Susi? Iya, bener. Diomongin orang. Diomongin orang. Bener, diomongin orang, ini segala. Memang kalau untuk bicara tentang pacaran ya segala macam, menurut saya ya, kalau memang belum yakin, jangan dulu. Itu yang terbaik. Tapi kalau kamu sudah yakin, tiba-tiba ketika kalian menikah ada pertengkaran, ada masalah dan segala macam dalam rumah tangga, saya percaya dan yakin, keyakinan itu akan membuat kalian terus bertahan. Keyakinan itu akan membuat kalian terus bertahan. Kenapa? Keyakinan itu timbul dari hati. Itulah yang disebut dengan cinta. Ya, cinta itu tidak akan menyakiti, tetapi mau saling membahagiakan. Yes. Jadi dalam pernikahan juga kalian jangan hanya mau dibahagiakan, hai cewek-cewek, saya mau katakan istri-istri di rumah sana, jangan hanya mau dibahagiakan, bahagiakan juga suami. Jadi dalam pernikahan itu poinnya adalah saling membahagiakan. Bukan bahagia sendiri-sendiri, tapi saling membahagiakan. Demikian juga pacaran. Kalau pacaran hanya maunya cowok saja yang senang ya, yang cewek nggak mau disenangi, atau yang cewek ya begitu dan sebaliknya ya segala macam, saya mau katakan itu pacaran yang tidak sehat. Jadi saya mau katakan untuk yang cepat-cepat nikah atau buru-buru mau menikah, saya mau bilang pikir-pikir terlebih dahulu. Kalau sudah yakin dan benar-benar yakin siap menerima resiko, saya mau katakan keyakinan itu akan membuat kau bertahan dalam menjalani hidup. Jadi nggak masalah, mau lama menikah atau cepat menikah juga nggak masalah. Yang penting adalah kamu sudah benar-benar yakin. Jadi kalau untuk kalian bertanya kenapa Kak Susi kok lama banget ya nikahnya, udah berapa tahun ya? 8 tahun ya? 9. 9 tahun ya, sudah SD itu, ya tamat SD. Iya ya. SMP ya? Tamat SMP, ya? SMP. Tamat SMP itu, tapi saya mau katakan bukan karena perkara lamanya menikah, Iya. tapi karena perkara keyakinan harus benar-benar kuat. Jadi bahtera rumah tangga itu maka akan semakin. Jadi kita tahu bahwa Allah mempedulikan keinginan kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu yang terbaik buatmu guys. Dia tahu yang terbaik buat David. Dia tahu yang terbaik buat Dania. Tahu yang terbaik buat Kak Susi, buat saya, buat kalian semua. Dia tahu yang terbaik. Sekarang ini yang harus kita lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Maka lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Makanya dalam Matius 11 ayat 29 dan 30 dikatakan, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa hubungannya dengan cinta? Yang berhubungan itu adalah, kenapa Tuhan katakan datanglah kepadaku? Karena Yesus, Tuhan adalah sumber cinta itu sendiri. Kalau kamu mau menemukan cinta itu, datang kepada Dia, berdoa kepada Dia, minta kepada Dia. Kamu akan menemukan siapa cinta sejati itu. Kalau belum puas juga, telepon nomor di bawah ini. Ya, datang kepada kami, ngobrol, curhat bareng segala macam. Kami akan siap mendengarkan kalian. Benar. Atau kalian yang mau berbagi cerita seperti Kak Susi, ya silakan. Mau lewat Zoom kah atau mau datang langsung ke sini, kami siap ya men-sharekan kesaksian kalian. Oke, statement closing nih untuk teman-teman di luar sana. Bagaimana menurut Kak Susi? Apa yang harus Kak Susi apa sih yang harus dilakukan anak-anak muda ini supaya mereka mempertahankan cinta sejati? Tadi sih udah banyak ya. Yo, Aku duduk sini liatin Bang Rika ini, waduh banyak banget yang harus jadi masukan aku lagi gitu. Oke. Bukan berarti udah mau nikah nih, besok mau nikah, ternyata masih banyak juga kekurangan Ya. dalam mendalami cinta ya. Apalagi harus kalau menikah itu kan sudah jadi satu, ya. terus nggak bisa gonta-ganti lagi ya. Benar. Bener, jangan gonta-ganti lagi. Udah Karena menikah, firman Tuhan satu untuk selamanya. iya satu buat selamanya. Jadi tadi benar yang dibilang Bang Riki. Yang pertama itu menjalin hubungan yang erat dengan Ya. Tuhan, dan pasti Tuhan akan berikan damai sejahtera dalam kita berpasangan, dengan pacaran, dengan mungkin yang udah menikah, suami istri, Ya. dan juga untuk teman-teman, banyak juga ada teman aku juga, bukan teman aku juga, kakakku juga ada yang belum dapat pacar. Oh iya. Dan Tenang aja Kak, Tuhan akan berikan yang pasti Benar sih. Tuhan kasih. Yes. Cuma memang terkadang Bang, aduh kok lama banget ya gitu ya. Wow. Untuk temenku, untuk kakakku ya gitu.
jadi nggak enak juga kan, kakakku sendiri belum dapet gitu. Tapi saya mau katakan, benar Kak Susi, saya mau katakan sabar itu memang sakit. Iya. Tapi ketika kamu sabar dan menikmati hasil buah kesabaranmu, enaknya luar biasa. Jadi sabar itu memang sakit, tetapi ketika kamu menikmati buah dari kesabaran itu luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk siapapun kalian yang saat ini mungkin usianya sudah lanjut ya, lanjut dalam arti kata sudah melewati kelayakan seharusnya menikah nih, ya kelayakan seharusnya menikah. Ya. Kalau sih usia yang seharusnya sudah menikah tapi Iya. belum menikah dan belum mendapat jodoh, saya mau katakan sabar sajalah bro. Yang terbaik lu jangan mikirin itu, yang kalian harus pikirin adalah apa yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik buat engkau. Benar. Mungkin Amin. selama ini kau salah berdoa seperti kata firman Tuhan. Tapi sekarang saya mau katakan berdoalah sekarang supaya kamu melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk. Jadi itu ya statement closingnya Kak ya. Terima kasih Iya. Kak ya. Untuk Daniel nih statement closing untuk True Love. True love. Dari bincang-bincang kita tadi lu dapat apa? Buat teman-teman yang ngeliat tayangan ini, apa ya? Mencinta itu bukan berarti tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana dari kita dengan si doi ini bertumbuh bersama. Yos. Itu yang Iya. namanya cinta sejati. Gitu. David. Ya, pasangan yang sejati itu dibentuk bukan dicari. Karena Bentuk ya, benar. bukan dicari ya. Karena kalau dicari nggak bakal ketemu, boy. Seperti cerita orang yang melihat bunga gitu di taman ya Kak. Ada tuh ceritanya, ada seseorang yang dia ini disuruh pilih semua bunga yang ada di taman. Jadi dia jalan satu-satu, dilihat bunga yang bagus. Tapi di pemikiran dia, di depan ada bunga yang lebih bagus lagi. Dia jalan lagi, ketemu yang lebih bagus, tapi ini bukan yang paling bagus. Di Pasti depan ada bagus lagi. Ya. Tanpa dia sadari, ternyata dia udah di ujung jalan. Yoi. Dan akhirnya dia nggak menemukan bunga yang bagus. Berarti nggak puas. Tuh. Nggak puas. dia. Nggak apa? Gak cepat puas ya Pak maksudnya. Pengen cari yang sempurna gitu. Iya, Nah. itu tadi yang dibilang Bang Riki Iya, tuh bener. jangan apa tadi Bang? Jangan suka memilih ya. Iya, per karakter jangan begitulah. kesukaan kita doang yang dipikirin Dapat ya. bunga ini nggak pas, nggak sesuai Karakter kita, iya bener. Nggak bakal dapet, boy. Jadi buat teman-teman yang nyari-nyari pasangan ya, pastikan kalian memetik bunga yang tepat. sih. Benar, STTE tempatnya, asik. Bukan promosi, sorry. Oke, jadi terima kasih Kak Susi sudah Ya, thank you. Terima bergabung kasih, ya. bersama kami di Bincang Orang-Orang Muda, dan saya percaya anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini pasti akan diberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat berkasih sayang kepada orang-orang yang kalian sayangi. Ya, Happy momen ini adalah Valentine momen Day. yang terbaik. Mungkin tadi pagi atau tadi siang atau tadi sore kalian sudah ya mungkin tukar-tukaran coklat gitu ya. Atau Iya. malam ini ada yang tukar-tukaran coklat atau Coklat. Atau nanti bunga. kita Coklat. dikasih juga ya sama Pak. Iya, di belakang layar nanti ya ada bunga khusus nanti ya. Bunga khusus. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita bisa memberikan bunga yang indah untuk Tuhan. Yoi. Yaitu Yes. memberikan buah yang termanis dari buah pertobatanmu sendiri. Jadi teman-teman yang ada di rumah, cinta yang sejati sekali saya mau katakan adalah cinta yang berasal dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Jadi kalau kamu belum menemukan cinta itu, datang kepada Tuhan karena Dialah cinta sejati yang sesungguhnya. Ya, jadi intinya dari pembicaraan kita ini, dari nongkrong kita ini, kita menemukan satu poin, yaitu cinta sejati berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Benar Oke, banget. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang sudah memberikan kasih dan cintanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memberkati dan menolong kami dalam perbincangan kami, bincang-bincang orang muda ini. Khususnya terima kasih untuk Kak Susi yang sudah menjadi narasumber bagi kami. Dan kami sangat diberkati dengan kesaksian bahkan statement-statement hamba-Mu ini untuk anak-anak muda yang menjalin hubungan dengan pasangannya. Khususnya tentang cinta sejati itu sesungguhnya ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda, bahkan siapapun yang menonton acara ini. Dalam nama Yesus berkati mereka. Pertemukan mereka dengan cinta yang sejati yang sesungguhnya. Agar mereka terus berharap di dalam Tuhan saja. Dan ketika mereka mulai tidak sabar lagi, mereka mulai kesal, mereka mulai jengkel dengan cara Tuhan memberikan cinta sejati yang begitu lama dan mereka tidak sabar, Tuhan tolong jamah mereka. Agar mereka juga boleh memahami maksud Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan Yesus yang baik, dimanapun mereka saat ini berada, yang sedang merindukan pasangan hidup, dalam nama Yesus, berikan yang sepadan. Atau mereka yang sedang akan berkomitmen untuk menikah, dalam nama Yesus Engkau memberkati.
agar komitmen mereka itu semakin kuat di dalam Tuhan. Dan melalui acara ini mereka semakin lagi diperbarui, semakin lagi memperbaiki diri, agar ketika mereka berumah tangga, mereka menjalani rumah tangga yang baik di dalam Tuhan. Demikian juga Kak Susi yang berencana juga dengan pasangannya akan menikah, dalam nama Yesus Engkau yang memberkati semuanya. Engkau cukupkan segala sesuatunya dan Engkau memberkati hubungan mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk kami semua dalam acara ini, dalam program ini, Tuhan berikan terus kami hikmat, kreativitas untuk boleh menampilkan tema-tema yang terbaik untuk anak-anak muda agar semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mereka inilah anak-anak muda yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah mereka juga boleh memberikan, boleh mempersembahkan yang terbaik juga untuk Tuhan. Terima kasih untuk acara ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan closing. Oke, Ya sekali kayaknya lagi. kita mesti nyanyi dulu kali ya. Oke. Makanya Ya. kan penyanyi. Sip. Kasus ini kita mau dengar nyanyian bersama dengan Kak Susi. Benar. Ya. Setelah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sampai ketemu lagi di Bincang Orang-orang Muda. Boom. Jesus, you're the one.